Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanzil Kirami. Saya mahasiswa Universitas IPWIJA, program studi informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan simulasi penerapan data mining menggunakan Orange Data Mining dengan studi kasus klasifikasi customer churn menggunakan algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada industri layanan seperti telekomunikasi, internet, dan layanan berlangganan, perusahaan sering menghadapi masalah pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Masalah ini dikenal sebagai customer churn dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan serta kerugian bisnis apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan data mining untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi churn berdasarkan data historis pelanggan, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Apa itu customer churn? Customer churn adalah kondisi di mana seorang pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan dalam periode tertentu. Pada dataset yang digunakan, churn dipresentasikan dalam dua kelas, yaitu yes, yang berarti pelanggan berarti berlangganan, dan no, yang berarti pelanggan masih aktif. Di sini saya menggunakan Orange Data Mining untuk mengolah datanya. Orange Data Mining merupakan aplikasi berbasis visual programming yang digunakan untuk melakukan analisis data dan data mining tanpa harus menulis kode. Orange menyediakan berbagai widget untuk processing, pemodelan, dan evaluasi model data mining secara interaktif. Nah, algoritma yang saya gunakan di sini algoritma K-Nearest Neighbor dipilih karena merupakan algoritma klasifikasi yang sederhana, mudah dipahami, dan efektif untuk data numerik. KNN bekerja dengan cara mencari sejumlah data K terdekat berdasarkan jarak, kemudian menentukan kelas berdasarkan mayoritas dari tetangga terdekat tersebut. Selain itu, KNN sangat cocok digunakan dalam Orange Data Mining karena implementasinya yang sederhana dan hasilnya mudah dianalisis. Nah, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi Orange-nya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kita pilih new aja. Dapat dilihat di sini ada data, transform, lalu visualize, model, evaluate, unpass, dan lain-lain ya teman-teman. Tahap pertama adalah memasukkan dataset ke dalam Orange menggunakan widget file yang ini ya. Tinggal tarik aja. Lalu kita klik dua kali untuk buka. Terus kita browse data yang udah saya download. Data yang saya pakai ini data customer churn yang dapat dari Kaggle ya, berisi data pelanggan beserta status churn. Udah. Nah, setelah dataset dimasukkan, dilakukan pemilihan atribut menggunakan widget select column ini. Kita sambungin. Nah, di sini atribut churn ini ditetapkan sebagai target atau kelas, sedangkan atribut lainnya digunakan sebagai fitur input. Pemilihan target ini penting karena menentukan jenis permasalahan data mining, yaitu klasifikasi supervised learning. Lalu kita butuh proses pre-process. Kalau susah nyari di sini, kita bisa klik dua kali di sini aja, terus kita ketik pre-process. Ini kita sambungin aja.
Nah, yang di sini kita pilih yaitu normalize feature. Normalisasi ini digunakan karena algoritma KNN sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Tanpa normalisasi, fitur dengan nilai besar seperti total charge dapat mendominasi perhitungan jarak dan menyebabkan hasil klasifikasi menjadi tidak normal. Nah, di sini yang dipilih standardis. Metode standardis digunakan karena melakukan transformasi data ke dalam skala dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Metode ini cocok untuk algoritma berbasis jarak seperti KNN karena menjaga distribusi data tetap seimbang. Nah, yang berikutnya ada continuous discrete variable. Ini digunakan untuk mengubah data kategorik menjadi numerik agar dapat diproses oleh algoritma KNN. Karena KNN hanya dapat menghitung jarak pada data numerik, maka data kategorik harus dikonversi terlebih dahulu. Nah, yang dipilih di sini one feature per value. Metode one feature per value dipilih karena setiap kategori diubah menjadi fitur terpisah. Metode ini mencegah kesalahan interpretasi urutan nilai pada data kategorik dan membuat representasi data menjadi lebih akurat. Terus terakhir di sini kita masukin input missing value. Input missing value ini digunakan untuk menangani data yang kosong agar tidak mengganggu proses klasifikasi. Nah, dalam input missing value ini kita pakai yang average atau most frequent. Nilai rata-rata digunakan untuk data numerik karena dapat merepresentasikan nilai tengah data, sedangkan most frequent-nya digunakan untuk data kategorik karena mempertahankan karakteristik mayoritas data. Setelah itu kita pilih KNN ini. Nah, ini pencet OK aja. Setelah pre-processing, algoritma KNN ditetapkan dengan nilai K sebesar 5. Di sini number of neighbor 5. Dan perhitungan jarak menggunakan Euclidean dan weight-nya menggunakan uniform. Udah. Nah, sekarang kita butuh test and score. Test and score sini. Kita sambungin dari pre-process ke test and score dan juga KNN-nya. Nah, evaluasi model dilakukan menggunakan widget test and score dengan metode cross validation sebanyak 10 volt. Di sini kita udah 10 volt. Lalu metode ini digunakan untuk mengukur performa model secara lebih objektif dan menghindari bias terhadap data tertentu. Setelah test and score, kita butuh confusion matrix. Kita cari dulu. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi dengan membandingkan antara data aktual dan hasil prediksi model. Pada confusion matrix ini, di sini kita bisa lihat baris menunjukkan kondisi aktual, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Tampilan confusion matrix di set
pada proportion of prediction sini, sehingga persentase dibaca berdasarkan hasil prediksi pada setiap kolom. Nah, untuk penjelasan nilai pada confusion matrix, di sini terdapat 82,5%, yaitu dia true negatif. Nilai 82,5% ini menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diprediksi sebagai no atau tidak churn sebesar 82,5% memang benar-benar merupakan pelanggan yang tidak churn. Artinya model KNN cukup baik dalam mengenali pelanggan yang loyal. Terus di sini ada 17,5% yaitu false negatif. False negatif sebesar 17,5% ini merupakan pelanggan yang sebenarnya churn namun diprediksi oleh model sebagai tidak churn. Ini yaitu kesalahan yang cukup penting karena pelanggan yang berpotensi churn tidak terdeteksi oleh model. Terus di sini ada 46,6%. Di sini yaitu false positif. Nilai 46,6% ini menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diprediksi sebagai churn, sebesar 46,6% sebenarnya merupakan pelanggan yang tidak churn. Ini disebut false positif, yang berarti model masih cukup sering salah mengklasifikasi pelanggan loyal sebagai churn. Lalu yang terakhir di sini ada 53,4%. Nilai 53,4% menunjukkan bahwa pelanggan yang diprediksi churn sebesar 53,4% memang benar-benar merupakan pelanggan churn. Ini merupakan true positif yang menjadi fokus utama dalam analisis customer churn karena berkaitan langsung dengan pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan. Nah, berdasarkan confusion matrix, model KNN memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan pelanggan yang tidak churn, namun masih terdapat kesalahan dalam mendeteksi pelanggan yang churn yang ditunjukkan oleh nilai false positif dan false negatif tadi. Nah, sekarang kita butuh ROC analisis, kesambungan dari test and score ke ROC analisis. Nah, ROC analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antara kelas churn dan non-churn berdasarkan berbagai nilai threshold. Nah, pada analisis ini, kelas positif yang digunakan adalah churn atau yes, karena tujuan utama dari analisis customer churn adalah mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan. Pada di sini sumbu horizontal atau false positive rate menunjukkan tingkat kesalahan dalam memprediksi churn, dan sumbu vertikalnya true positive rate atau sensitivity menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi pelanggan churn. Berdasarkan grafik ROC ini, kurva KNN berada di atas garis diagonal yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding tebakan acak dalam membedakan pelanggan churn dan non-churn. Nilai positif true rate yang meningkat seiring dengan false positif menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian pelanggan churn dengan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi dan evaluasi menggunakan confusion matrix dan ROC analisis, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-nearest neighbor ini atau KNN mampu melakukan klasifikasi customer churn
menggunakan Orange Data Mining dengan performa yang cukup baik. Model menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi pelanggan yang tidak churn, serta mampu mendeteksi pelanggan churn meskipun masih terdapat kesalahan klasifikasi berupa false positif dan false negatif. Dengan penerapan pre-processing yang tepat, khususnya normalisasi dan penanganan data kategorik, algoritma KNN dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi churn dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kedepannya, performa model masih dapat ditingkatkan dengan optimasi parameter atau penggunaan algoritma klasifikasi lainnya. Baik, segitu saja untuk penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.